Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, masih pada pembahasan bab mandi dan hukum junub. Ini adalah pembahasan dua hadis terakhir di dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa anha, dan darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah atau satu bejana. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah atau satu bejana. Takhtalifu aydina fihi minal janabah. Tangan kami pun bergantian mengambil air dari wadah tersebut. Ya, saling bergantian menciduk airnya, yaitu ketika mandi dari janabah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zada Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban membawakan tambahan riwayat, wa taltaqi, dan tangan kami saling bersentuhan atau saling bertemu ketika mengambil dan menciduk air dari wadah. Ya. Jadi terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Tangan kami saling bergantian di dalam menciduk air, yaitu ketika kami mandi junub. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan, tangan kami juga saling bertemu ketika mengambil dan menciduk dari wadah. Nah, ini riwayat dari Ibnu Hibban ini sebagian ulama nanti menghukumi sebagai riwayat sisipan dari rawi atau sebagai pentafsir ya riwayat yang pertama tadi. Adapun hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, asalnya adalah di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada di dalam kitab Al-Ghusl, kitab mandi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Babnya adalah Ghuslur rajul ma imra'atihi, mandinya seorang laki-laki bersama istrinya. Ya. Kemudian di bab yang lainnya, Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis ini, yaitu bab hal yudkhilul junub yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha. Apakah seorang yang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya terlebih dahulu, yaitu mencuci di luarnya. Jadi ada dua bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ghusl, kitab mandi. Pertama, bab mandinya seorang laki-laki dengan istrinya. Yang kedua, bab bolehkah tangan orang yang junub dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air untuk mandi sebelum mencucinya terlebih dahulu, yaitu mencuci di luarnya. Ini riwayat Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ya. Sebagaimana telah kita ketahui, tidak ada babnya. Dari jalur atau jalan Abdullah bin Maslamah, dia mengatakan, haddatsana Aflah ibnu Humaid. Aflah bin Humaid telah menceritakan kepada kami. Anil Qasim, dia berkata dari Al-Qasim ibni Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Kemudian lafaz hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini lafaz atau redaksinya Imam Muslim. Karena di dalam riwayat Imam Al-Bukhari tidak ada lafaz minal janabah,
Ya, ketika mandi dari janabah, hanya menjelaskan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama. Tangan kami saling bergantian ketika menciduk air tersebut, kadang-kadang saling bersentuhan. Kalau tangan Nabi SAW misalkan ngambil kemudian diangkat, Aisyah memasukkan tangannya, terkadang memasukkan bersamaan, jadi saling bersentuhan. Ini tambahan dari riwayat Ibnu Hibban. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Hibban meriwayatkan pula dari jalur Ibnu Wahab. Kemudian haddatsani Aflah bihadzal isnad, telah menceritakan kepadaku Aflah bin Humaid, kemudian sanadnya disebutkan sama. Ya. Hanya lafaznya ada tambahan di ujungnya. Ya, sami'tu Aisyah taqulu, ada lafaz seperti itu. Aku pernah mendengar Aisyah, dia berkata, in kuntu la akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, satu bejana. Takhtalifu aidina fihi wa taltaki. Tangan kami saling bergantian di dalam menciduk air dan tangan kami pun saling bersentuhan. Nah, ini ada tambahan wa taltaki, saling menyentuh, saling bertemu tangannya. Kemudian dikatakan wa sanaduhu sahihun, sanadnya sahih. Kemudian Al-Hafidz, penulis kitab Bulughul Maram ini, di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan riwayat ini, ya, beliau memberikan komentar. Walil Ismaili min tariqi Ishaq ibn Sulaiman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ismaili dari jalur Ishaq bin Sulaiman dari Aflah. Jadi porosnya adalah pada seorang rawi yang bernama Aflah bin Humaid. Riwayatnya takhtalifu fihi aidina yakni hatta taltaqiya. Tangan kami saling bergantian dalam menciduk air sampai-sampai ya tangan kami pun saling bersentuhan. Jadi ada tambahan hatta taltaqiya, sehingga tangan kami saling bersentuhan. Tadinya saling menciduk bergantian. Kemudian pada suatu ketika saling bersentuhan karena memasukkan bareng. Ya, seperti itu. Sehingga Imam Al-Baihaqi ketika membawakan riwayat yang semisal jalur-jalur itu sama semua, di sini kan ada tambahan tadi takhtalifu aidina fihi yakni wa taltaqi. Jadi yang dimaksud dengan saling bergantian dalam menciduk maknanya adalah saling menyentuh. Ini menurut Imam Al-Baihaqi. Wa hadza yush'iru bi anna qawlahu wa taltaqi mudraj. Maka dari sini ya terdapat semacam isyarat kalau tambahan wa taltaqi dan tangan kami saling menyentuh itu adalah sebagai sisipan dari rawi, sebagai tafsir dari tangan kami bergantian dalam menciduk. Maksud bergantian adalah kami memasukkan tangannya, kemudian ketika bertemu, maka tangan kami saling bersentuhan ketika memasukkan bersama-sama. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan ini adalah tambahan dari rawi atau sisipan yang menafsirkan makna tersebut? Karena dari riwayat yang lain dikatakan kunna nakhtasilu min ina'in wahidin nakhtarifu minhu jami'a. Kami pernah mandi bareng. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kami menciduk airnya bersamaan. Ya. Barangkali kata Al-Hafidz bin Hajar, rawi di dalam riwayat ini itu membawakan riwayatnya secara makna saja. Gitu. Secara makna. Ya, jadi intinya Nabi SAW dengan Aisyah mandi bareng, tangan mereka saling menciduk seperti itu. Terkadang menyentuh, terkadang bergantian. Intinya seperti itu. Itu mengumpulkan seluruh riwayat. Karena kan kami menciduknya bareng-bareng. Ternyata riwayat yang lain, tangan kami saling bergantian. Riwayat yang lainnya, ya,
kadang bergantian, kadang saling bersentuhan. Nah, jadi yang jadi poin pentingnya adalah seorang laki-laki mandi bareng bersama istrinya ketika junub seperti itu. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-hadis dalilun ala jawazi ikhtisalir rajul ma'a imra'atihi min ina'in wahid. Hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Di sini adalah mandi wajib. Wa anna dzalika la yu'athiru fi taharatil ma'i. Jadi mandi bersama, mereka saling menciduk, itu tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Airnya suci mensucikan. Hanya saja ini ada rincian di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi bukan masalah menciduknya. Kalau dalam madhab Maliki jelas bolehnya. Dalam madhab Maliki tidak ada air mustakmal. Jadi selama airnya belum berubah sifatnya kan suci mensucikan, sebagaimana telah sering kita bahas. Adapun di dalam madhab Hambali dan madhab Syafi'i itu disyaratkan ketika menciduknya itu meniatkan sebagai gayung saja. Karena junub itu disifati pada seluruh badan. Ini kalau kita katakan airnya sedikit, dan ini di dalam riwayat ini kan airnya sedikit, bahkan cuma beberapa sos saja dalam riwayat yang lain nanti. Berarti ini khusus ya dalam madhab Syafi'i ataupun Hambali. Kalau Maliki tenang ya, aman. Apabila seorang yang junub misalkan memasukkan tangannya langsung, apabila dia berniat mengangkat hadas, ketika diangkat tangannya, air yang tersisa langsung mustakmal. Karena mandi junub tidak disyaratkan harus tartib. Nah, berbeda keadaannya ketika berwudu. Berwudu harus dari wajah dulu misalkan. Jadi kalau baru tangannya dulu, dia mengangkat hadas niatnya, tetapi dia belum mencuci wajah, maka belum terangkat. Itu bedanya antara wudu dengan mandi. Jadi, tangannya masuk seperti ini, dia berniat mengangkat hadas, begitu diangkat langsung mustakmal. Itu. Maka riwayat ini di dalam madhab Syafi'i atau Hambali ini sahih dan dipakai. Jadi tidak dinafikan. Ketika menciduknya bukan dalam rangka mengangkat hadasnya, tapi menjadikan sebagai gayung atau ciduk saja. Kemudian dicuci di luarnya. Kemudian madhab Maliki menunjukkan bahwasanya air tersebut sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Fauzan, wa anna dzalika la yu'athiru fi taharatil ma'i. Jadi menciduk air ya berulang-ulang bahkan untuk mengangkat hadas itu tidak mempengaruhi kesucian air. Air tetap suci mensucikan ya. Jadi khilafnya telah kita ketahui ya ketika pembahasan bab air ini sekedar mengingatkan saja. Jadi yang paling mudah memang Malikiyah dalam hal ini. Aman maksudnya. Tetap suci mensucikan, mau diciduk berapa kali pun selama airnya masih sifatnya belum berubah, suci mensucikan. Ya. Ini thaqafah ya bagi mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi niat menjadikan apa? Gayung saja. Kemudian mengangkat hadasnya ketika di luar. Seperti itu terus. Adapun kalau berwudu tidak langsung. Kalau tidak langsung digunakan untuk mencuci wajah. Karena yang wajib kan wajah. Kalau untuk mencuci telapak tangan, maka belum, harus urutan. Ya, harus urutan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya masing-masing dari suami istri melihat aurat yang lainnya. Jawazu ru'yati kulli wahidin minhuma auratal akhar. Bolehnya melihat ya aurat
masing-masing dari suami istri. Ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama, boleh hukumnya. Ya. Seorang suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya, seorang istri melihat aurat suaminya. Adapun di dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya. Itu disebutkan di dalam kitab At-Taqrib, ya, matan Abu Syuja diterangkan makruh. Ada pendapat yang lain yang syadz, haram. Ini syadz. Ya, membawakan riwayat. Ya. Membawakan riwayat tapi riwayat ini tidak sahih tentang tidak bolehnya seorang melihat aurat yang lainnya. Ya bagaimana kalau berhubungan badan? Ya nggak perlu dilihat katanya. Ini aneh, maksudnya riwayat tersebut, makanya tidak sahih. Tapi yang benar adalah jumhur ulama berpendapat boleh. Ya. Yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-29 dan ayat ke-30. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka memelihara kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak-budak mereka. Jadi budak-budak wanita yang dimiliki itu boleh, ya, melihat auratnya atau saling melihat auratnya. Fa innahum ghairu malumin, maka pada yang demikian mereka tidaklah tercela. Tidak tercela berarti tidak makruh, kan gitu. Ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun Syafi'iyah makruh melihat langsung aurat. Ya. Jumhur ulama dikuatkan dengan ayat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini sebagai dalil bahwasanya apabila seorang yang junub meletakkan atau memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, maka air tersebut tetap suci mensucikan. Karena sesungguhnya tangan tersebut apabila memang dari asalnya suci, dikatakan wadzalika annal yad idza kanat nadhifatan, yang demikian bahwasanya apabila tangan tersebut apabila nadhifah suci, laisa 'alaiha qadarun, tidak ada kotoran pada tangan tersebut, jaza idkhaluha fil ina, maka jelas, ya, dibolehkan memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Li'annahu laisa syai'un min a'dha'il junub najisan bisa babi kaunihi junuban, karena tidak menjadikan anggota orang yang junub itu menjadi najis disebabkan karena dia junub. Tangan ini menjadi najis, kenapa? Karena junub. Tidak seperti itu. Walaupun dia keadaannya junub, karena junub adalah hadas, sedangkan hadas adalah sifat maknawi, ya, bukan hissi. Jadi tidak bisa bisa dirasakan dengan panca indera. Yang disebut dengan hadas adalah suatu sifat makna, jadi tidak nampak, yang melekat atau disifatkan pada badan. Yang disebabkan hadas tersebut, seseorang terhalangi dari melakukan beberapa ibadah, yang ibadah tersebut sebelumnya disyaratkan dengan cara bersuci. Kalau dari hadas kecil disyaratkan dengan berwudu. Kalau dari hadas besar disyaratkan dengan mandi atau pengganti keduanya, yaitu at-tayammum. Berarti apa? Anggota badan orang yang junub itu tidak bisa menjadi najis disebabkan karena disifati dia sedang junub. Maka karena tidak najis, ketika tangannya dimasukkan ke dalam bejana misalkan, maka air tersebut tidak menjadi najis disebabkan kemasukan tangan, karena asalnya tangannya adalah suci. Ya, ini sekali lagi adalah pendapat siapa tadi? Pendapat Malikiyah, itu suci secara mutlak. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah suci tetapi
bisa mengangkat kesuciannya apabila diniatkan langsung mengangkat hadas. Dirinci saja. Bukan menjadi najis airnya, tetap suci. Cuma kalau Malikiyah suci secara mutlak, tidak ada air mustakmal. Masukin, suci. Angkat, masih suci, mensucikan. Syafi'iyah, Hambali, dimasukkan tangannya dengan niat mengangkat hadas, ketika diangkat langsung menjadi air tohir, suci tapi tidak mensucikan, dengan syarat airnya kurang dari 2 kula. Kalau airnya banyak maka tetap suci mensucikan, ya. Berarti pendapat yang lebih mudah, ya, yang lebih gampang diamalkan adalah pendapat mazhab Malik dalam masalah air. Dan untuk orang awam itu cocok pendapat mazhab Malik, ya, memudahkan. Nah, kemudian yang menguatkan pendapat mazhab Malik adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya, Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musonaf beliau. Kemudian Imam Al-Bukhari juga memasukkan di dalam kitab sahihnya, tetapi secara mu'allaq. Sanadnya tidak lengkap. Berarti Imam Al-Bukhari hanya membawakannya sebagai riwayat tambahan atau penguat saja, bukan riwayat utama. Makanya hadisnya tidak lengkap sanadnya. Adapun di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah lengkap. Dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, yang menghikayatkan tentang keadaan para sahabat. Kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudkhiluna aydiyahum fil ina'i wa hum junub. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa apabila mereka mandi junub, mereka memasukkan tangannya ke dalam bejana-bejana yang berisi air tersebut. Wan nisa wa hunna huyyat. Demikian pula para wanita dalam keadaan mereka haid, ya. La yarawna bidzalika ba'san. Mereka para sahabat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tidak mengapa melakukan hal tersebut bagi orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam bejana, atau bagi orang yang haid, wanita yang haid memasukkan tangannya ke dalam bejana. Tidak mengapa hal tersebut dilakukan. Ya. Yakni qabla an yaghsiluha, yaitu sebelum dicuci di luar. Ya, sebelum dicuci di luar dimasukkan. Kalau dicuci dulu di luar jelas suci tangannya. Ini langsung belum dicuci. Belum dicuci, orangnya dalam keadaan haid, yang satu dalam keadaan junub. Itu antara laki-laki dan wanita. Belum mencuci tangan di luar, langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Itu tidak dianggap sesuatu yang bermasalah, tidak mengapa, kata para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, ya. Di antaranya adalah sarahatu nisa'is sahabah radhiyallahu anhunna wa annahunna yubayyinna al-haqqa walau kana mimma yustahya minhu. Ya, di sini adalah keterus terangan para wanita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhunna. Mereka menerangkan al-haq, ya, hukum kebenaran, meskipun pada perkara-perkara yang ada rasa malu di dalamnya. Ini kan mandi bareng itu kan ada rasa malu atau tabu kalau didengar. Tapi ini al-haq, kebenaran, maka harus disampaikan. Ya, secara tegas oleh Aisyah, tangan kami saling bersentuhan, tangan kami saling bergantian mengambil air. Kami mandi bareng. Ini kan mandi antara suami dan istri. Mungkin bagi sebagian orang kan, wah, malulah ngapain diceritakan, ya, mandi antara suami istri. Tapi ini adalah al-haq, menunjukkan kebolehan. Karena perbuatan Nabi SAW, perkataannya, itu menjadi sunnah bagi umatnya, ya, kebanyakannya. Memang ada beberapa kekhususan, tapi secara umum menjadi sunnah bagi umatnya. Maka perlu diterangkan, meskipun ada rasa malu, ya. Al-haq lebih layak untuk disampaikan daripada sekedar karena malu menyembunyikan al-haq, kan seperti itu. Ini adalah diantara keterusterangan para wanita dari kalangan sahabat, ya. Bahkan pernah kita bawakan
sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, sahabat dari kalangan Ansor, ya, sahabat wanita. Rasa malu mereka pemalu, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin di dalamnya sebagiannya ada rasa malu apabila untuk diungkapkan secara tegas. Kemudian tadi dikatakan di dalam hadis ini kan terdapat dalil boleh, kan gitu, bolehnya seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika ada yang berkata, kenapa tidak dijadikan sunnah saja, kenapa dikatakan boleh saja, kan gitu. Ya. Kenapa dikatakan bolehnya seorang laki-laki mandi dengan istrinya, bukan dikatakan sunnahnya seorang laki-laki mandi dengan istrinya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, kata Syekh Utsaimin, hadza la yadhhar fihi atharu ta'abbud, fadh-dhahir annahu min qismil mubah. Karena di dalam perkara ini itu tidak nampak di dalamnya ada ta'abbud, ya. Beda dengan sholat, itu jelas Nabi sholatnya seperti ini. Ini Nabi mandi bersama aku seperti ini. Ini kan hanya menunjukkan, dohirnya adalah menunjukkan perkara yang mubah, bukan perkara yang ta'abbud, ya. Karena perkaranya adalah perkara bukan ta'abbud, maka dibawa kepada makna mubah, boleh saja, ya. Beda lagi, ya, apabila dengan mandi tersebut itu menjadikan, ya, bertambahnya rasa cinta, ya, keharmonisan, itu sunnah tapi dari sisi yang lain, ya, sunnah dari sisi yang lain, yaitu merekatkan hubungan suami istri agar semakin keduanya saling harmoni, saling menguatkan cinta, itu dari sisi yang lainnya, ya. Karena kecintaan, keharmonisan, ya, bagi orang-orang yang beriman itu bisa memperkuat, ya, ketakwaan, ya, semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal mandinya adalah mubah, bukan sunnah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kita lanjutkan hadis terakhir di dalam bab ini, hadis terakhir, ya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabah, dihukumi junub, ya. Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabah. Faghsilu asy-sya'r, maka basuhlah atau cucilah rambut. Wa anku al-bashar, dan bersihkanlah kulit. Nah, di sini ada keterangan, ya, yang menunjukkan bahwasannya di bawah setiap helai rambut itu ada janabah. Sehingga kita diperintahkan untuk membasuh rambut dan membersihkan kulitnya. Rambut dan kulitnya. Ya, rambut itu umum, bisa rambut kepala beserta kulitnya, atau rambut yang atau dikatakan seperti bulu, ya, istilahnya bulu-bulu di badan kan itu banyak juga. Ya, ini berdasarkan riwayat ini. Kemudian Al-Hafidz memberikan keterangan, rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi,
wa dha'afahu, tetapi keduanya yaitu Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi melemahkan riwayat ini. Riwayatnya lemah. Ini dulu pernah dibahas di kitab Bidayatul Mujtahid ya. Tentang riwayat ini. Sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan dengan jalur yang lain, bukan yang riwayat ini. Tapi Al-Hafidz membawakan riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, kemudian dinukil dari keduanya bahwasanya keduanya mendhaifkan, melemahkan. Padahal memasukkan riwayat ini di dalam kitab Sunan. Ya, Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian Wali Ahmad di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, an Aisyah nahwuhu, dari Aisyah dengan lafaz yang semisal. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Wa fihi rawin majhulun, di dalam sanadnya yaitu riwayat dari Aisyah ada seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal ya, yang tidak diketahui, tidak dikenal. Ini adalah dua riwayat yang zahirnya menunjukkan bahwasannya wajib membasuh seluruh rambut dan kulit ketika seorang mandi junub. Nah, hanya saja tadi riwayatnya didhaifkan. Adapun Imam Abu Dawud itu membawakan riwayat ini di dalam kitab At-Thaharah. Babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah. Kemudian Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Tapi Al-Hafidz tidak menyebutkan ya, tidak menyebutkan dari Imam Ibnu Majah. Karena nggak ada rumusnya. Jadi harus dari panjang, kalau nggak ada rumusnya kan harus menyebutkan satu-satu. Ya, karena Ibnu Hajar kan mengatakan, adapun yang tidak sesuai dengan rumus, maka saya sebut langsung rawinya. Ini 3 sunan, tapi bukan 3 sunan dari depan. Kalau 3 sunan dari depan, Abu Dawud, kemudian Nasai, Tirmidzi, selain Ibnu Majah kan riwayat imam yang 3. Ini selain Nasai, ya, Ibnu Majahnya ada. Maka tidak disebut semuanya, cukup sebut 2 saja. Ya, karena ada rumusnya. Ntar kepanjangan kalau disebut semua. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, cuma nggak disebut oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, semuanya dari jalur Nasr bin Ali. Hadatsana Al-Harits ibni Wajih, telah menceritakan kepada kami Al-Harits ibni Wajih. Qala, dia berkata, hadatsana Malik ibni Dinar, telah menceritakan kepada kami Malik bin Dinar dari Muhammad ibni Sirin, Muhammad bin Sirin ya, tokoh tabi'in yang thiqah ya, ahli fikih, pandai menafsirkan mimpi ya, Muhammad bin Sirin, orang yang alim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Kemudian di sini karena tadi kita sebut ada seorang rawi yang bernama Al-Harits ibni Wajih. Kata Imam Abu Dawud, Al-Harits ibni Wajih hadisnya itu mungkar. Ya, dan dia termasuk rawi yang dhaif. Ya, ini perlu diperhatikan ketika ada seorang mengatakan hadisnya dia mungkar. Jangan langsung menuduh dia pendusta. Mungkar di sini maksudnya hadisnya itu riwayat ya dari seorang yang lemah menyelisihi riwayat dari orang yang thiqah, itu mungkar. Bukan berarti dia orang yang diingkari agamanya misalkan, bukan itu sisi lainnya ya. Jadi mungkar bukan berarti hadisnya, rawinya bukan berarti seorang yang pendusta. Kalau palsu itu baru ya. Al-Harits bin Wajih hadisnya adalah mungkar, dia adalah rawi yang dhaif ya. Dikatakan mungkar karena Al-Harits itu menyendiri di dalam riwayat tersebut, sehingga riwayatnya tidak dijadikan pegangan ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan Al-Harits bin Wajih hadisnya gharib.
Gharib itu asing. Jangan salah paham pula. Ketika dikatakan hadis gharib, belum tentu dhaif. Hanya asing. Asing maksudnya apa? Diriwayatkan dari satu jalur, itu gharib. Ada satu hadis, bukan hanya gharib, super gharib. Tetapi disepakati sahihnya, dijadikan hujah dalam seluruh permasalahan. Dalam puluhan bab fikih. Jelas hadisnya gharib, hanya satu jalur. Tapi disepakati sahihnya. Hadis apa? Contohnya. Innamal a'malu binniyat. Gharib, bukan hanya gharib, super gharib. Hanya diriwayatkan dari seorang sahabat, riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali seorang bernama Alqamah Ibn Waqqas Al-Laythi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad Ibn Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali seorang laki-laki bernama Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Satu semua. Padahal dikatakan aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Berarti yang mendengar banyak. Tapi riwayat yang sahih jalurnya satu saja tadi. Berarti bukan sekadar gharib, benar-benar super gharib. Tetapi riwayatnya sahih. Ya. Gharib itu hanya menunjukkan jalurnya satu, bukan berarti dhaif. Ya terkadang dhaif, terkadang sahih. Ya. Ini ya terkadang kan riwayat ini asing, riwayat ini mungkar. Ini penghukuman terhadap apa dulu, ya? Apakah satu hadis saja, apa seluruh riwayatnya seluruhnya seperti itu? Kan enggak juga kan? Terkadang ada rinciannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada sebagian ulama, ini khusus Imam Ibnu Majah dari 4 sunan. Ada Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Misalkan Ibnu Majah meriwayatkan hadis secara menyendiri. 3 sunan yang lainnya itu tidak meriwayatkan. Hanya Ibnu Majah saja. Nah, ini umumnya, kata para ulama, riwayatnya dhaif. Umumnya, tentu ada yang sahih, tapi umumnya dhaif. Penyendirian Imam Ibnu Majah. Itu ya, rumus-rumus seperti ini harus diketahui. Ya, menyendirinya Ibnu Majah umumnya dhaif, gitu. Kayak semacam ada rumus. Ya. Sahihan Ibnu Hibban jangan terburu-buru. Pendhaifan atau klaim maudhu dari Ibnul Jauzi jangan terburu-buru. Klaim ijma dari Imam Ibnul Munzir jangan terburu-buru. Maksudnya jangan terburu-buru langsung diterima. Perlu komentar dari ulama yang lainnya. Ya intinya hadis ini adalah hadis yang dhaif ya, secara sanad ini panjang sekali. Ya, komentarnya. Saya bawakan bagian awal. Kemarin udah bilang kan pada pertemuan kemarin jangan banyak-banyak. Ini udah sedikitkan saja. Sekedar komentar beberapa ulama, panjang sekali, rata-rata semuanya mengatakan riwayatnya adalah riwayat yang dhaif, gitu aja dah. Ya. Tapi secara apa? Secara sanadnya saja belum tentu maknanya dhaif kan gitu. Ya. Berarti sanadnya adalah dhaif, ini kata para ulama. Adapun maknanya banyak yang mengatakan maknanya sahih. Maka Syekh Al-Fauzan memberikan pelajaran, mengambil faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, karena maknanya sahih. Hadis ini, pelajaran pertama dari hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya mandi janabah, ya. Kemudian wajibnya meratakan seluruh badan ketika mandi dengan air. Kemudian menghilangkan setiap hal yang menghalangi sampainya air menuju ke kulit, ya. Karena bersuci itu tidak akan sempurna, ya, dengan meninggalkan sesuatu di tubuh atau badan yang menghalangi sampainya air, ya, mengenai badan secara langsung meskipun sedikit, ya. Makanya kata Syekh Al-Fauzan, wa hadzal hadis ini wa in kana dha'ifan fi sanadihi, meskipun dhaif secara sanad, kama taqaddam, fa huwa sahihun fi ma'nahu,
Tetapi hadis ini sahih maknanya. Nah ini. Jadi nggak sembarangan berarti ini. Hadisnya dhaif, ternyata maknanya sahih. Ya. Dalal Qur'anu ala muqtadahu. Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan ya bahwasanya hadis tersebut maknanya sahih, ditunjukkan dengan ayat Al-Qur'an yang maknanya mendukung hadis tersebut. Li'anallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub maka bersucilah, maka mandilah kalian. Fa aujaballahu at-tadhhira li jami'il badan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bersuci, yaitu mandi dengan cara meratakan seluruh badan dengan air. Nah, berarti sahih maknanya. Ya karena nggak mungkin dikatakan seluruh badan tersebut telah diratakan dengan air, kecuali tadi yang disebutkan dalam hadis tersebut terkena air, kan seperti itu. Baru dikatakan sempurna meratakan air apabila hal-hal tersebut terkena air semuanya. Ya. Kecuali ya keadaan seorang yang sakit, misalkan dia memakai apa? Contohnya memakai perban misalkan. Memakai perban atau pembalut luka ya pada badan. Ya maka cukup dicuci bagian luarnya. Apabila memang menurut dokter misalkan diizinkan untuk dicuci ya bagian luarnya, dikenakan air. Apabila tidak memungkinkan maka cukup diusap. Nanti ada pembahasan ya, mengusap di atas perban. Apabila misalkan perban tersebut atau pembalut tersebut apabila terkena air malah membahayakan, ya maka cukup beralih kepada apa? Kepada tayamum ya. Jangan membinasakan diri sendiri. Dia junub dalam keadaan tubuhnya ada luka. Luka tersebut dibalut dengan perban. Kata dokter, ini kalau kena air ini berbahaya, menjadikan penyakitnya itu semakin semakin parah ya, seperti itu kata dokter. Maka tidak perlu mandi, maka cukup bertayamum. Kalau masih bisa, maka tetap dicuci permukaannya, seperti itu. Kalau tidak bisa, diusap. Kalau masih belum bisa juga, cukup tayamum. Jadi badannya tidak perlu dikenakan air. Ya, karena nanti ada yang menggabungkan antara bersuci dengan air dan tayamum. Itu dalam mazhab Hambali dibahas. Orang yang melakukan hal tersebut, ya, mengambil rukhsah atau keringanan, ya sudah mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau bertakwa itu semampu kalian. Ini bertakwa, ya, semampu kalian. Sehingga nanti ini ayat ini diterapkan dalam banyak persoalan nanti, ya. Hanya saja yang dimaksud sesuai kemampuan itu beda-beda tafsirnya. Misalkan seorang yang sholat wajib kan harus memenuhi syarat-syaratnya. Bersuci jelas, ya, tidak ada air, sesuai kemampuannya berarti apa? Dengan tayamum. Ini dari sisi bersucinya aman, gampang insya Allah. Ya, karena nggak ada air pun bisa tayamum. Kemudian di antara syarat berikutnya kan harus menghadap ke arah kiblat. Ini sholat wajib, jadi nggak boleh sembarangan menghadapnya. Kemudian syarat berikutnya yang harus dipenuhi ketika dia memang mampu, kan harus berdiri. Bersucinya aman, nggak ada air tayamum aman, berdirinya harus karena dia sehat, kemudian menghadap kiblatnya harus. Nah ini hukum asal sholat wajib seperti itu. Sakit tentu boleh dengan duduk atau berbaring. Telentang juga kalau nggak mampu miring. Nah, misalkan seorang melakukan perjalanan di kendaraan, di kereta misalkan. Kereta kan arahnya kan tidak menentu, bisa arah barat, ke selatan, dan seterusnya. Nah ini dikaitkan dengan sholat wajib. Maka di sini para ulama membahas dengan pembahasan yang detail. Sebenarnya nanti pembahasannya ketika bab sholat ahli orang yang ada udzur, atau bab tentang safar ataupun jamak.
Kalau misalkan sholatnya bisa dijamak, itu gampang. Duhur dengan asar. Kemungkinan tiba di tempat, itu masih dapat waktu asar. Sedangkan dia di dalam perjalanan sholat duhur. Maka sholat duhurnya nanti ditunda. Ditunda sampai ya tiba di tempat. Baru menjamak antara duhur dengan asar. Karena masih boleh digabungkan. Daripada sholat di dalam, arahnya nggak menentu, nggak bisa berdiri. Kan gitu, sholat wajib. Jadi nunggu nanti, oh masih ada waktu nanti turun tiba di tempat tujuan, itu masih dapat untuk melaksanakan sholat asar dan duhur 8 rakaat misalkan, maka dijamak. Ini keadaan ini gampang ya, karena dijamak kan, aman. Nah, yang jadi masalah misalkan waktunya itu tidak bisa digabung. Ya antara apa contohnya? Ya maghrib dengan asar. Ini kan nggak mungkin digabung. Ya, nggak mungkin misalkan sampai sono maghrib, nggak mungkin asarnya ditarik ke maghrib karena nggak bisa digabung. Nah di situ bagaimana? Di sinilah pembahasan ini. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah ini para ulama berselisih. Ya sebagian ulama mengatakan sholat sesuai dengan kemampuan. Diusahakan ya semaksimal mungkin. Kalau maksimalnya cuma bisa berdiri, ya udah berdiri walaupun menghadapnya tidak ke kiblat. Ini adalah madzhab Hambali. Setelah turun tidak pula mengulang, tidak perlu mengulang lagi karena udah bertakwalah semampunya. Adapun di dalam madzhab Syafi'i, kalau tidak sempurna seluruh rukunnya ataupun syaratnya, tetap sholat tetapi untuk menghormati waktu. Nanti setelah tiba di tempat tujuan, mengqadha sholat tadi. Itu dalilnya sama, fattaqullaha mastata'tum. Cuma yang dimaksud bertakwalah semampu kalian itu seperti apa? Syafi'iyah mengatakan semampu kalian, ya mampunya duduk, ya duduk, tetapi harus diulang karena kalian baru mampu ya melakukan sholat di pas waktunya, bukan mampu dengan melaksanakan seluruh rukun dan syarat-syaratnya. Kalau Hambali lebih gampang. Ya. Hambali karena mampunya seperti ini udah. Kan seperti itu. Ini contoh. Jadi ayatnya sama, tapi ketika menerapkan para ulama berijtihad. Dibangun di atas kaidah yang sama, ya. Bertakwa semampunya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dalil yaitu mengaitkan hukum dengan ilat atau sebab hukumnya. Ya, ketika junub itu mencakup seluruh badan, maka mensucikannya pun harus mensucikan seluruh badan. Karena rasa lezat, ya, rasa nikmat yang dihasilkan ketika berjima itu kan menyeluruh, ya, ke seluruh, dirasakan oleh seluruh badan seperti itu. Maka cara mensucikannya pun harus menyeluruh seperti itu. Sebagaimana ya seorang yang berzina itu kan harus dipukul, ya, sehingga merasakan sakit seluruh badan. Kalau memang belum muhsan, kalau muhsan harus dirajam sampai mati. Tapi baik dipukul maupun dirajam, pastikan seluruh badan merasakan sakitnya. Sebagaimana ketika dia melakukan zina tersebut, seluruh badan merasakan nikmatnya. Maka demikian pula junub, ya, berlaku pada seluruh badan. Maka mandinya, cara mensucinya pun harus berlaku pada seluruh badan. Harus dikenakan dengan alatnya, itu airnya secara menyeluruh. Berarti ini adalah dikatakan fihi dalilun ala ta'liqil ahkam bi'ilaliha. Di dalam hadis ini terdapat dalil mengaitkan hukum dengan sebabnya. Hukumnya mandi itu harus seluruhnya terkena air. Karena penyebabnya apa? Penyebabnya seluruh badan merasakan nikmat, kan gitu. Seluruh badan merasakan nikmat, seluruh badan terkena junub. Maka cara mensucikannya pun dengan mensucikan seluruh badan, dengan meratakan seluruh air ke anggota badan. Nah, itu mengaitkan hukum dengan sebab hukumnya, alasan hukumnya. Wallahu ta'ala alam, ya.
2 saja pelajarannya, langsung ke bab tayamum. Agak ngebut dikit, nggak apa-apa hari ini. Tadi terlambat soalnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mu'allif penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan babut tayammum, bab tayammum. Syaikhul Al-Fauzan mengatakan lamma dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala ma yata'allaqu bit-taharah al-ma'iyyah as-sughra wal kubra, ketika musannif penulis kitab Bulughul Maram telah menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan taharah ma'iyah, bersuci yang disyaratkan menggunakan air, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Syara'a fi dzikril hadis al-muta'alliqah bit-taharah at-turabiyah wa hiya at-tayammum. Maka beliau mulai menyebutkan atau masuk ya dalam pembahasan, yaitu taharah yang dikaitkan dengan debu ataupun tanah, menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan at-taharah at-turabiyah, taharah dengan debu ataupun tanah, yaitu at-tayammum. Ya. Wa akharahu anhuma iqtidaan bil Qur'an. Beliau mengakhirkan pembahasan at-tayammum karena mengikuti Al-Qur'an. Ya, urutannya seperti itu di dalam Al-Qur'an. Kan dengan air dulu, baru kalau tidak ada baru dengan tanah ataupun debu. Ya, karena tayamum dengan debu ataupun tanah adalah sebagai badal, ya, pengganti toharoh, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Badalnya saja di sini. Sehingga seorang itu tidak boleh bertayamum kecuali dalam keadaan dia memang tidak mampu menggunakan air. Ya, tidak mampu menggunakan air, tidak ada air secara hakikat maupun hukum. Secara hakikat maupun hukum. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Asalnya adalah toharoh dengan air. Tidak bisa menghilangkan hadas atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis kecuali air. Ini hukum asal, ini disepakati. Yang bisa mengangkat hadas, yang bisa menghilangkan najis, itu asalnya air. Ini hukum asal. Ketika tidak ada air, apakah najis bisa disucikan dengan bahan selain air? Di sini perselisihan yang panjang. Jumhur ulama mengatakan najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Jumhur ulama tidak bisa dibersihkan dengan cairan yang lain. Misalkan ada ya kotoran menempel di baju, kemudian disiram dengan bensin, hilang misalkan. Menurut jumhur ulama itu tidak mensucikan karena bukan air. Nah, itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama, ya di antaranya Hanafiyah, itu najis itu bisa dihilangkan dengan bahan apapun, selama memang sifatnya hilang. Ya, nanti konsekuensinya banyak, ya. Konsekuensinya banyak nanti. Misalkan memasukkan apa namanya ke istilahnya apa itu yang membersihkan baju tanpa air. Iya itu. Saya nggak tahu istilahnya bahasa Inggrisnya. Pokoknya seperti itulah. Menurut Hanafi itu suci, mensucikan kalau memang sifat najisnya udah hilang. Jumhur harus dengan air. Ini najis. Begitu pula hadas. Hadas kecil maupun hadas besar itu tidak bisa diangkat kecuali dengan air. Berarti kalau tidak ada air, misalkan dengan debu itu tayamum atau dengan tanah itu tayamum, menurut jumhur ulama itu juga tidak mengangkat hadas. Hanya mubih menurut jumhur ulama. 3 mazhab, Syafi'i, Malik, kemudian Hambali, tayamum itu tidak mengangkat hadas. Hanya membolehkan, pembolehan. Misalkan seorang mau sholat duhur, dia tidak mendapati air, baik secara hakikat maupun secara hukum. Kalau secara hakikat memang tidak ada airnya. Kalau secara hukum ada air, tapi airnya sedikit, sedangkan dia butuh untuk minum. Kalau nggak minum, kehausan. Berarti secara hakikat ada, secara hukum nggak ada. Nah, seperti itu.
Atau dia sakit, ya, yang badannya itu kalau terkena air itu berbahaya. Airnya ada 1 ember, ya, tapi dia tidak bisa menggunakan air. Maka dianggap tidak ada air, maka harus beralih ke tayamum. Nah, tayamum di sini sifatnya mubih. Berarti niatnya adalah niat bertayamum dalam rangka pembolehan untuk melakukan sholat misalkan. Sehingga sholat misalkan sholat duhur, ya, sholat wajib, sholat duhur. Walaupun belum buang angin, ketika mau sholat asar harus tayamum lagi menurut jumhur ulama. Karena tidak mengangkat hadas, ya. Adapun mazhab Abu Hanifah, ini Abu Hanifah, karena tayamum adalah telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ketiadaan air, maka telah melaksanakan perintah Allah. Berarti sama-sama mengangkat hadas. Jadi ada 2 khilaf antara jumhur dan madhab Hanafi, ya. Insyaallah taala akan kita ulangi nanti, ya, di muqaddimah bab at-tayammum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.